Gimana Bang Nasir? Ada kok, Ya, kita ada kok lima-limanya ya, begitu. tadi panca kerja itu, ya, itu panca kerja ya, Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, ya, soal transformasi ekonomi, kemudian penyederhanaan regulasi, birokrasi, ya, kemudian pembangunan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Tapi kalau kita disinggung tadi sama Prof ya, Prof Musni soal pembangunan infrastruktur, ya, ada gagasan kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya, tapi kemudian di satu sisi ada tol Cipularang, kemudian ada pesawat terbang, sehingga tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Belum lagi misalnya tol laut yang sampai hari ini, ya, dan itu kan gagasan sebelumnya, dan seharusnya kan juga harus memberikan apa istilahnya titik terang di periode kedua soal tol laut ini seperti apa. Ada misalnya kapal dari sini pergi ke daerah mana, ke daerah timur, pulang kosong kapalnya. Ya, jadi sebenarnya seperti apa? Ya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi apa? Pertumbuhan menumpuk di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi. Inilah yang disebut dengan banyaknya kemiskinan. Dan harus kita akui bahwa yang menikmati pembangunan siapa? Yang menikmati pembangunan itu siapa? Ya, justru konglomerat besar. Ya, saya tidak menyalahkan mereka, barangkali mereka punya akses, ya, punya akses terhadap kekuasaan, punya akses terhadap pendanaan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana nasib orang banyak? Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, karenanya tadi kalau misalnya Prof Musni katakan visi dan misi, memang visi dan misi tidak harus disampaikan setiap hari, tapi paling tidak para menteri itu, ya, harus menyinggung soal itu, bahwa ini ada visi besar dari seorang presiden, ya, terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia. Memangnya tidak tercermin selama 100 hari belakangan ini ada yang sedikit disinggung-singgung soal ini loh maunya presiden? Ya, itu yang saya katakan bahwa memang ini karena apa? Karena memang harus kita akui juga ketika rekrutmen para menteri itu kan presiden banyak juga tolak tarik dengan para partai politik pendukung dan lain sebagainya, sehingga barangkali presiden tidak sempat menyeleksi secara baik, ya, para pembantunya yang akan menduduki pos-pos kementerian tersebut. Nah, ini problem. Nah, karenanya menurut saya 100 problemnya di menteri. 100 hari itu harus dievaluasi. Harus dievaluasi cocok nggak misalnya menteri ini di pos kementerian itu. Kalau tidak cocok, maka presiden harus mengatakan, atau kalau memang ada yang kurang, presiden harus menyampaikan bahwa dia harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Oke, kita ingin ke Bang Teddy. Politisi-politisi jadi menteri, mungkin ini juga tanggung jawab ataupun juga bagi-bagi tadi nggak bisa tersortir dengan semuanya. Presiden juga mungkin nggak tahu gimana track recordnya segala macam, silakan. Nggak, kalau kita mau bicara 100 hari kerja kan Pak Jokowi tidak bicara 100 hari kerja. Tapi kita tangkap di sini semuanya selalu bicara Pak Jokowi tidak bisa A, Pak Jokowi gagal dan segala macam. Tapi ketika ditanya apa gagalnya, coba kayak contoh tadi, dia katakan tidak memberikan harapan penuh terhadap rakyat, hanya dengan membuat kegaduhan. Nah, kalau bicara kegaduhan, itu kubunya Prof itu tukang bikin gaduh kan. Jadi bagian dari kegaduhan itu adalah kelompok sebelah. Coba kalau diem, nggak akan ada kegaduhan. Nah, kedua, dibilang ekonomi jeblok. Saya tanya di mana jebloknya? Kita pakai data dah sekarang. Saya baru baca di Bank Dunia itu ada 115 juta itu keluar dari garis kemiskinan. Ya. Itu berdasarkan data. Kalau kita mau bicara berdasarkan katanya, mari kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Jangan jauh-jauh, kita lihat di lingkungan kita. Ada nggak perubahan dari tetangga-tetangga kita? Banyak, saya di jalan, Mbak. Kalau Prof mungkin melihatnya cuma dari atas, cuma baca berita, kita tuh di bawah. Kita lihat ada perkembangan yang tadinya nggak punya motor jadi punya motor, yang tadinya nggak punya mobil jadi punya mobil, ada juga yang stuck, ada yang memang dari zaman Soeharto emang sudah miskin tapi nyalain Jokowi gitu. Nah, kalau soal berbicara soal tampaknya menteri-menterinya yang disalahin bagaimana? Kita bicara sekarang ini adalah apa yang kalian tuduh terhadap Pak Jokowi? Apa kegagalan Pak Jokowi? Mari kita debat di sini. Buktikan kegagalannya di mana. Oke, nanti kita jawab ya. Apa sebetulnya kegagalan Pak Jokowi? Pertanyaan dari Bang Teddy. Kita nanti akan dengar suara dari Bang Nasir dan juga dari Prof Musni. Tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.